Ibu Dr. Sri Haji Abdul Nabilah, Bupati Wajo Bapak Dr. Haji Abraham SOMSI bersama dengan Wakil Bupati Bone Bapak Gubernur Anggota Kota di acara peresmian penerangan jalan umum Tenaga Surya di Kabupaten Wajo, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan di Kabupaten Wajo. Inilah sebuah persembahan kami bersama-sama memulai rangkaian acara kita pada kesempatan pagi hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Anggota DPR Republik Indonesia Komisi 7 Ibu Dr. Insinyur Haji Andi Yulni Paris MSc. Yang terhormat Direktur Infrastruktur, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Bapak Hendra Iswayudi. Yang terhormat Bupati Wajo Bapak Dr. Haji Amran Mahmud SOS MSc. Yang terhormat Wakil Bupati Bome Bapak Dr. Ambodale MM. Yang terhormat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo dan para kepala desa, lurah dan masyarakat penerima PJUTS pada pagi hari ini. Dan yang terhormat sekalian hadirin yang hadir maupun melalui via Zoom pada pagi hari ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita bersama-sama berada di tempat ini, tepatnya di Kabupaten Wajo, di rangkaian acara peresmian penerangan jalan umum Tenaga Surya Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan secara serentak pada pagi hari ini yang dilaksanakan di Kabupaten Wajo. Dan tak lupa juga senantiasa kita mengirimkan salawat dan salam pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang merupakan rahmatan lil alam. Bapak Ibu yang kehormati, sebelum itu perkenankan saya menjelaskan sedikit tentang PJUTS atau Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya. Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya yang disingkat dengan PJUTS adalah program prioritas nasional Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka pemenuhan dan pemerataan akses energi bagi seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai dengan komitmen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Energi Berkeadilan. Maka dibutuhkan langkah inovatif dan tantangan pemenuhan kebutuhan energi
dengan memanfaatkan energi baru terbarukan dan juga penggunaan teknologi efisien dalam upaya konservasi energi untuk meningkatkan ketahanan energi. Lampu ini mampu menyala dan redup sendiri sesuai dengan pasokan matahari dan penggunaan LED dalam sinarnya sehingga lebih hemat dari segi pemakaian energi. Perhitungan nilai dari lampu tersebut lebih hemat dibanding dengan lampu biasa sebab menggunakan energi dari tenaga matahari dibanding dengan sebelumnya yang menggunakan listrik dari PLN. Suatu tentunya kebanggaan kami warga Kabupaten Wajo dalam menerima bantuan, tentunya itu merupakan perjuangan salah satu anggota DPR Republik Indonesia, dalam hal ini Ibu Dr. Insinyur Andi Yulini Paris MSc. Beri aplaus buat Ibu DPR kita yang selalu memperhatikan masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Wajo. Bapak Ibu yang hormati, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memulai dengan mengajak para hadirin membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang hormati dan seluruh hadirin yang berbahagia, selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Erwin Aprianto yang juga merupakan mahasiswa Puandri Magalatung. Kepada saudara dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berdoa, menundukkan kepala sejenak agar kegiatan kita pada hari ini bisa diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan selamat tercurahkan selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dengan sahabat-sahabatnya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, tak hentinya kami mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu serta dengan menadahkan tangan untuk memohon keberkahan-Mu. Pada saat ini kami hadir dalam melaksanakan acara peresmian penerangan jalan umum tenaga surya di Kabupaten Wajo. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan harapan barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, sungguh para pemimpin-pemimpin kami pada saat ini tiada henti-hentinya dalam berbuat, memikirkan dan melaksanakan segala bentuk pembangunan baik fisik maupun non fisik, seperti yang saat ini yang akan diresmikan, yaitu penerangan jalan umum tenaga surya. Hal ini merupakan keberhasilan para pemimpin-pemimpin kami untuk kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan masyarakat yang sehat, produktif. Untuk itu, dengan sifat-Mu yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim, ya Allah, jadikanlah kami seorang yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, dan jauhkanlah kami dari sifat kufur nikmat. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah momen ini sebagai langkah maju yang akan memacu dan mendukung kecepatan pembangunan di daerah kami yang tercinta ini. Serta tanamkanlah ke dalam hati sanubari kami untuk selalu tetap mempertahankan rasa persaudaraan dan kesatuan. Dengan penuh rasa kebersamaan di antara kami dan para pemimpin-pemimpin daerah kami, untuk terus berbuat dalam meningkatkan pembangunan di daerah kami di Kabupaten Wajo ini. Dan limpahkanlah kesehatan, kekuatan, dan kesempatan kepada pemimpin-pemimpin kami yang telah berjuang membangun penerangan jalan umum ini untuk memberikan penerangan dan menciptakan masyarakat Wajo yang madani. Ya Allah ya Tuhan Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami dan dosa para pemimpin-pemimpin kami dan para syuhada kami. Terimalah doa kami ini
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati dan sama-sama berbahagia, selanjutnya sambutan Wakil Bupati Bone kepada Bapak Dr. Andes Ambol Dale MM kami persilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mengawali sambutan ini perkenankan saya menyampaikan salam hormat sekaligus permohonan maaf Bapak Bupati Bone kepada Pak Bupati Wajo, karena sedianya beliau yang akan hadir bersama-sama dengan kita, berhubung karena hari ini ada acara dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara, dan beliau menyampaikan bahwa salam kepada Pak Bupati. Oleh karena itu menugaskan saya untuk mewakili beliau sekaligus menyampaikan sambutannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, baik, saya akan membacakan sambutan Bupati Bone. Mengawali sambutan ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk manjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat karunia serta kasih sayangnya yang tiada hentinya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dengan penuh sukacita di tempat ini untuk mengikuti peresmian penerangan Jalan Umum Tenaga Surya di Kabupaten Wajo. Secara simbolis yang dilaksanakan oleh Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM yang didukung sepenuhnya oleh Ibu Dr. Haja Insinyur Andi Yuliani Paris MSc, yang peresmiannya dipusatkan di Kecamatan TP Kabupaten Wajo. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Bone dan segenap masyarakat Bone, terutama penerima manfaat di Kabupaten Bone, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras dari Bapak Ibu Yuliani Paris yang menempatkan pembangunan listrik di samping di Kabupaten Wajo dan kabupaten lain, ada juga di Kabupaten Bone. Saya kira ini adalah bentuk perhatian yang mendalam dari pemerintah pusat agar masyarakat di pelosok dapat menikmati listrik yang pada akhirnya akan berdampak pada kemajuan ekonomi masyarakat. Dan yang lebih penting adalah bagaimana mengedukasi masyarakat tentang penggunaan energi terbarukan dalam menunjang kegiatan masyarakat, khususnya di bidang kelistrikan. Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat, dan bersama-sama kita menjaga agar fasilitas ini tetap berfungsi dengan baik. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, listrik menjadi salah satu elemen terpenting dalam kehidupan manusia pada saat ini. Boleh dikatakan bahwa seluruh aspek kehidupan sangat bergantung pada ketersediaan listrik. Pentingnya listrik bisa kita rasakan pada saat kejadian pemadaman listrik di Sulawesi Selatan. Masyarakat nyaris lumpuh, kemudian arus komunikasi terhambat, rutinitas masyarakat terganggu dengan sangat parah dikarenakan sebagian besar peralatan rumah tangga membutuhkan tenaga listrik, sehingga kita semua dilanda kecemasan. Oleh karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk dapat menjaga dan melestarikan ketersediaan energi, minimal dengan ikut serta mengawasi fasilitas kelistrikan agar tidak terganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satu visi pemerintah daerah Kabupaten Bone adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera. Kami berpandangan bahwa aspek kesejahteraan adalah aspek yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik jika masyarakatnya tidak sejahtera. Salah satu unsur sejahtera adalah bagaimana memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dan dengan adanya PJU TS, setidaknya dapat membantu masyarakat yang belum terjangkau listrik atau yang belum mapan dalam memenuhi kebutuhan listrik mandiri untuk menghidupkan gerakan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Bone sendiri sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goal SDGs bidang energi, yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, berkelanjutan dan modern. Untuk itu semua bertekad untuk terus mendorong kampanye green energy dan clean energy melalui pemanfaatan teknologi terbarukan seperti PJU tenaga surya ini.
untuk terus mendukung pengurangan efek gas rumah kaca di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian SDM melalui Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM. Tentunya lebih khusus kepada Ibu Dr. Haji Insinyur Andi Yulani Faris, MSc, yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Insya Allah program ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat kami. Kami juga berharap agar daerah lain, Ibu Yuliani, Kabupaten Bone yang belum tersentuh, dapat juga dibangun fasilitas seperti ini. Kita tentu berharap agar kita semua menjaga aset ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi dan melindungi setiap upaya dan langkah kita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Bone Dr. Haji Andi Pasar Madin Pajalangi Masjid. Pak Bupati, saya izin menambahkan sedikit. Saya terus terang bahwa tadi tidak mau membaca sambutan ini karena saya dengan Ibu Yuliani itu sangat dekat. Setiap ada kegiatan beliau saya mendampingi. Tapi ini sudah disiapkan karena beliau memang mau hadir secara langsung. Oleh karena itu melalui kesempatan ini Bu Yuliani, saya mohon agar tadi ada pesannya Pak Bupati, daerah-daerah kami yang belum terjangkau mungkin menjadi prioritas nanti, karena terus terang daerahnya Bone ini sangat luas. Tentu Ibu ketahui bahwa kita punya wilayah kecamatan 27, 372 desa dan kelurahan. Sudah banyak sebenarnya yang dipasang di Bone, tapi masih banyak juga yang belum terpasang. Oleh karena itu melalui kesempatan ini saya mempertegas kembali perintah yang diberikan oleh Pak Bupati agar Ibu Yuliani Faris bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar Bone tetap mendapatkan kuota untuk tahun depan, insya Allah, amin. Saya kira demikian, terima kasih. Salam kita pada salama. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hormati dan seluruh tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya sambutan Bupati Wajo kepada Bapak Dr. Haji Amrah Mahmud, SOS MSc, kami persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Terima kasih. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin. Pada pagi hari ini kita bersama-sama menghadiri rangkaian peresmian penerangan jalan umum tenaga surya yang alhamdulillah ditempatkan hari ini, diresmikan hari ini untuk Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, dan juga Kabupaten Maros dan Bulukumba. Ya, mohon maaf karena mungkin melalui Zoom meeting, saya hormati dari Kabupaten Maros dan Kabupaten Bulukumba. Kemudian tentunya kita senantiasa mendoakan dan bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita dapat mengikuti keteladanan Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin, pertama-tama izinkan saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Wajo menyampaikan selamat datang, terima kasih, jazakumullahu khairan katsira, khususnya kepada Ibu Dr. Insinyur Haji Andi Yulani Faris, MSc, yang pada hari ini beliau pulang kampung ya, dan sejak beliau menjadi perwakilan atau duduk di parlemen, dalam hal ini periode ketiga beliau ya, senantiasa tidak pernah berhenti dengan atensi dan perhatian beliau ya untuk membantu daerah pemilihan Sulawesi II ya, ada 9 kabupaten kota termasuk kota Parepare yang tentunya kami dari pemerintah Kabupaten Wajo sangat merasakan ya, khususnya dalam pembangunan infrastruktur energi ya, termasuk gas alam yang kita rasakan masyarakat Kabupaten Wajo
di mana telah berkontribusi untuk memberikan energi ke PLN sebanyak 315 MW. Ya, kemudian yang sangat dirasakan langsung oleh masyarakat kita di Kabupaten Wajo ini yaitu melalui jaringan gas rumah tangga yang alhamdulillah terbanyak di Indonesia, sudah sebanyak 17.250 rumah tangga. Ya, kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu, itu sekitar 10 juta satu rumah tangga biayanya atas perjuangan aspirasi oleh Ibu Dr. ya Insinyur Haja Andi Yulani Paris. Belum lagi ya yang lain-lainnya, termasuk kompor yang dibagikan, yang dinikmati hampir seluruh kota di Kabupaten Wajo ini sudah diberikan jaringan gas rumah tangga dan dengan biaya yang jauh lebih murah dari sebelumnya dengan menggunakan tabung gas. Rata-rata yang kami tanya warga kami ya ada yang menggunakan 10 tabung gas ya dengan biaya kalau 25.000 satu tabung gas ya berarti ada kurang lebih 200.000 ya setelah mereka menggunakan jaringan gas hanya membayar setiap bulannya 30-40 ribu, tidak pernah melebihi dari 50 ribu. Luar biasa menghemat biaya masyarakat kita, tidak kehabisan gas lagi ya, bahkan itu bisa untuk anak cucunya. Ini yang dirasakan langsung. Demikian juga ribuan petani kita dengan bantuan pompanisasi yang menggunakan gas ya tabung dengan biaya yang menekan sampai 50% biaya solar yang selama ini digunakan. Demikian juga ribuan nelayan-nelayan kami yang menggunakan mesin-mesin perahu atau mesin ketinting ya sudah ribuan warga kami menikmatinya. Belum lagi dengan jumlah mahasiswa anak-anak kita dengan bantuan beasiswa ya bidik misi, KIP, kemudian beberapa fasilitas-fasilitas SD, SMP ribuan yang dibantu oleh beliau. Sehingga sepatutnya saya atas nama pemerintah Kabupaten Wajo menyampaikan terima kasih jazakumullah khairan katsira. Iringan doa semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan insya Allah doa kami dari masyarakat Wajo sekaligus dukungan penuh kepada masyarakat Wajo berharap untuk tetap beliau berada di parlemen yang akan memperjuangkan masyarakat khususnya di wilayah Sulawesi Selatan kedua, 9 kabupaten kota termasuk Kabupaten Bone, Wajo, ya Maros, Pangkep, Baru, Parepare, kemudian Sinjai, Bulukumba. Ini tentu semua atas perjuangan beliau, sehingga dengan demikian kami hari ini menyaksikan langsung bagaimana kita rasakan hadirnya PJUTS, penerangan jalan umum tenaga surya tanpa biaya lagi ya, tanpa biaya lagi setiap bulan penerangan jalan yang ada. Dan ini telah membantu program kami juga, yaitu program Macawa Mandi Cahaya Wajo, yang alhamdulillah dengan program yang dibantu oleh Ibu Andi Yulani Paris. Nah, ini tentu sangat dirasakan karena salah satu dari program 25 program kerja nyata yang kami lakukan adalah pembangunan infrastruktur yang kami selalu istilahkan 3L. Laleng, jalan, kemudian ledeng, air, dan yang ketiga adalah listrik, ya, lampu. Dan ini terus kita bertahap memberikan fasilitas, bahkan ratusan ya masyarakat kita yang sudah dibantu juga dengan KWH gratis dari Ibu daripada aspirasi Ibu Dr. Insinyur Haja Andi Yulani Paris. Ya, nikmat apalagi Bapak Ibu, khususnya keluarga besar atau masyarakat Kabupaten Wajo yang diberikan oleh Ibu Dr. Haja Andi Yulani Paris. Olehnya itu mari kita doakan dan kita dukung penuh untuk terus ya beliau berada duduk di parlemen membantu masyarakat kita khususnya di Sulawesi Selatan. Bapak Ibu hadirin, ya selanjutnya tentu saya atas nama pemerintah Kabupaten Wajo ya menyampaikan sekali lagi khususnya kepada jajaran Kementerian SDM
untuk terus kami mendapat atensi perhatian. Ya, sementara ini kami juga sedang menjajaki program energi terbarukan, energi baru terbarukan ya melalui tenaga surya untuk seluruh kantor-kantor pemerintah daerah yang kami akan mulai nanti. Ya, ini kami sedang menjejaki investor dan kami mohon bimbingan dari Bapak Direktur ya untuk bisa mengadvis kami ya untuk bisa mengawal program ini. Walaupun memang Wajo ini memiliki gas alam, tetapi bagaimanapun juga sampai tahun 2040-45 tentu ini semua akan kita tinggalkan energi fosil, sehingga energi baru terbarukan ini menjadi mutlak keniscayaan yang harus kita kembangkan. Olehnya itu kita berharap energi ini akan terus dinikmati oleh masyarakat karena ini hak dasar daripada masyarakat ya untuk berbagai aktivitas keseharian ekonomi ya termasuk berbagai pengembangan infrastruktur daerah kita. Untuk itulah kami sekali lagi sangat berharap dari pemerintah Kabupaten Wajo kepada Kementerian ESDM untuk terus kami tingkatkan berbagai program-program ya termasuk yang sedang kami kembangkan sekarang ini melalui program CNG ya dan pemanfaatan gas alam untuk bisa dinikmati oleh masyarakat kita yang tentunya melalui dana bagi hasil karena kami sangat berharap potensi gas alam yang masih cukup banyak. Ibu Andi Yulani Paris kami ingin laporkan karena 3 tahun terakhir ini penurunan DBH atau dana bagi hasil dari migas yang kami peroleh itu sangat menurun akibat memang bergesernya energi ini ke energi terbarukan, tetapi mungkin pemanfaatan termasuk perjuangan kami sekarang ini untuk membangun pabrik pupuk, ya mengembangkan CNG dan juga sementara rintisan LNG yang pernah mandek dan alhamdulillah sudah mulai berjalan kembali. Tentu semua ini akan bisa membantu pengembangan industri ya dan pengembangan potensi energi yang ada di wilayah Kabupaten Wajo. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih jazakumullah khairan jazira, iringan doa kepada Ibu Dr. Andi Yulani Paris. Semoga insya Allah beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir batin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada hal-hal yang tidak berkenan. Nasru minallah wa fatum karib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang hormati dan seluruh hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjut ke sambutan selanjutnya, kepada seluruh hadirin meminta perhatiannya menuju ke layar monitor yang ada di depan kita, karena kita akan menyaksikan sebuah penayangan video testimoni PJUTS. Selamat menyaksikan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral didukung Komisi 7 DPR RI dan pemerintah daerah terus berkomitmen untuk menjalankan berbagai program kegiatan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satunya adalah pemasangan lampu penerangan jalan umum tenaga surya atau PJUTS. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2021, Kementerian ESDM telah berhasil memasang sebanyak 90.687 unit PJUTS yang terpasang dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah ini setara dengan menerangi jalan sepanjang 4.534 km. Program pemasangan PJUTS ini merupakan perwujudan dari visi misi Presiden untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan dengan memberikan penerangan bagi jalan-jalan di pedesaan, utamanya yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN. Pada tahun 2021, Kementerian ESDM melalui aspirasi Ibu Andi Yulani Paris selaku anggota Komisi 7 DPR RI bersama pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah berhasil memasang sebanyak 450 unit PJUTS yang terpasang dan tersebar di 4 kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Wajo, Bulukumba, Maros, dan Bone. Di Kabupaten Wajo
telah terpasang sebanyak 137 unit PJUTS. Di Kabupaten Bulukumba telah terpasang sebanyak 70 unit PJUTS. Dan di Kabupaten Maros telah terpasang sebanyak 104 unit PJUTS. Kemudian di Kabupaten Bone telah terpasang sebanyak 139 PJUTS. Kebermanfaatan program pemasangan PJUTS oleh Kementerian ESDM telah dirasakan manfaatnya bagi pemerintah daerah dan bagi masyarakat. Pemerintah berharap pembangunan PJUTS dapat meningkatkan keamanan, keselamatan, dan kemudahan masyarakat dalam beraktivitas di malam hari, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup baik secara sosial maupun ekonomi. Selama ini sebelum ada bantuan itu, kekhawatiran masyarakat terutama masalah maling, kemudian tindakan-tindakan yang mengkhawatirkan masyarakat, sekarang alhamdulillah sudah bisa tereliminir. Pas kalau mati lampu, lampu bantuan dari PJUTS tetap menyala dan terang. Masyarakat juga merasa senang dengan bantuan ini, sehingga pada saat ini dia sampaikan ucapan terima kasih. Mudah-mudahan bantuan ini lebih dikembangkan lagi ke daerah lain supaya pemerataan terhadap penerangan tenaga listrik surya ini lebih merata kepada masyarakat. Terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Hajah Andi Yuleni Paris MSc dan Kementerian SDM atas bantuannya lampu PJUTS di Gereng Hill, khususnya umumnya di Kecamatan Tempe. Program PJUTS juga menjadi salah satu instrumen untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan akses energi modern sebagai upaya mewujudkan energi berkeadilan. Indonesia, Ibu Dr. Insinyur Hajah Andi Yuleni Paris. Tentunya kita berikan apresiasi buat beliau atas perjuangannya tentunya, sehingga kita bisa menikmati tentunya apa yang menjadi perjuangan beliau. Bapak Ibu yang hormati dan seluruh hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Direktur Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi kepada Bapak Hendra Iswayudi dengan hormat kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala anbiya asrofil al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Hajah Andi Yuleni Paris dari Komisi 7 DPR RI, Bapak Bupati Wajo, Bapak Dr. Haji Amran Mahmud SOS MSI, Bapak Wakil Bupati Bone, Bapak Dr. Haji Anggota dari MM yang mewakili dari Kabupaten Maros, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Wajo, Bapak Haji Andi Audin Palaguna, Bapak Kepala Bagian Energi Baru Terbarukan, Kepala Dinas ESDM, Bapak Jamaluddin SDMT, Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo, Bapak Andi Hasanuddin, para camat, kepala desa Kabupaten Wajo, para alim ulama, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya yang berbahagia. Puji syukur sepatutnya kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan hidayah kita sekalian dapat berkunjung di desa Atakai, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dalam rangka peresmian pemasangan PJU tenaga surya di Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Maros. Sementara untuk peresmian di Bulukumba akan dilaksanakan di Desa Jenteng dan Tarang hari Senin 4 Juli 2022. Kami akan menyampaikan buku-buku sambutan yang mungkin sudah sering disampaikan oleh Andi Yuleni Paris waktu dalam rangka KTP, bahwa pemanfaatan anggaran APBN ini harus dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga atas
inisiatif beliau, atas proaktif beliau, kita saat ini hadir dalam acara peresmian saat ini. Bagaimana kita hadir bersama bahwa sumber daya alam yang terkandung di bumi Nusantara, tadi Bapak Bupati Wajo menjelaskan, Kabupaten Wajo ini kaya akan sumber energi yang ada, termasuk tadi jelaskan ada gas maupun energi terbarukan. Sehingga saat ini Komisi 7 DPR RI sudah menginisiasi untuk menyusun undang-undang energi baru terbarukan agar inisiatif dari masyarakat maupun investor untuk segera mempercepat bauran LPG ini segera bisa dilaksanakan. Kami sangat mengapresiasi atas dukungan Ibu Dr. Insinyur Hajah Andi Yuleni Paris MSc yang saat ini kami lihat di usulan beliau untuk tahun 2021 ini sudah berhasil memasang 450 unit BJTS, di mana sebenarnya 137 unit di Kabupaten Wajo, 139 unit di Kabupaten Bone, 104 unit di Kabupaten Maros, serta 70 unit di Kabupaten Bulukumba. Tadi kami juga sangat sepakat dengan Bapak Wajo yang menjelaskan karena pemerintah, mungkin Bapak Ibu sekarang juga memperhatikan media, di awal Juli 2022 ini atau triwulan 2 2022 ini untuk golongan rumah tangga berdaya 3.500 PA atau lebih termasuk golongan pemerintah. Di sini golongan pemerintah itu golongan P3 penerangan jalan umum, tarifnya tidak kalangan adjustment dari Rp1.444,7 per kWh menjadi Rp1.699,53 per kWh, sehingga kami sangat memahami atas dukungan Dr. Insinyur Hajah Andi Yuleni Paris ini, pemerintah Kabupaten Wajo bisa menghemat pengeluaran PAD-nya untuk membayar SPP. Bu Andi, kalau kami lihat sejak 2018 di Wajo ini sudah terpasang kurang lebih sampai 2021 ini 957 unit. Kalau kita hitung satu tiang ini, saya hitung per harinya itu 0,264 kWh sehari. Dalam sebulan kali 30 kali 957 unit kali 1.699,53 rupiah per kWh, itu ada 12.881.000. Kalau dalam setahun 154.578, hampir 155 juta yang bisa dihemat dengan menggunakan BJU tenaga surya ini. Mungkin ini langkah kecil kita, tapi paling tidak penghematan ini cukup terasa bagi pemerintah daerah Kabupaten Wajo. Semoga dengan adanya pemasangan BJTS ini dapat memberikan manfaat dan membantu masyarakat agar pengembangan perekonomian dapat berjalan lebih cepat. Sementara untuk Kabupaten Wajo, mungkin tadi Bapak Bupati sudah menjelaskan komitmennya untuk menjaga bersama sehingga manfaatnya bisa terasa dalam waktu panjang. Jadi nanti di acara ini akan diselenggarakan di satu unit BJU, dan kami pasang di situ ada barcode-nya, Bu, sehingga kalau kita scan apabila ada gangguan, mungkin nanti kita scan barcode langsung kita klik, akan nyambung ke operator pusat sehingga kita bisa langsung ditindaklanjuti apabila ada kerusakan. Mudah-mudahan hasil karya ini bermanfaat bagi masyarakat semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi hari, Bapak Ibu yang kami hormati dan seluruh hadirin yang berbahagia,
Selanjutnya, sambutan anggota Komisi 7 DPR RI kepada Ibu Dr. Insinyur Haja Andi Yulini Paris MSc kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Mandowo donggi. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makin mana ini Bapak Ibu sekalian? Lagi mantre? Nah, dek oh, padahal sudah dikasih jargas, masak belum masak. Ya. Oke, alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang luar biasa. Ya tentu selain nikmat iman, kita diberi nikmat kesehatan. Kita diberi nikmat waktu. Waktu itu juga nikmat, Pak. Kita bisa hadir berkumpul di sini hadir ya. Pak Direktur ya. Kalau dirjennya itu adik kelas saya di IPB, Pak Dadan ya. Kemudian di sini hadir juga dari Bone. Pak, saya ini selain orang Wajo, saya orang Bone. Nenek saya yang perempuan itu, nenek untuk saya itu orang Bone, Pak. Tapi orang tahunya saya orang Wajo saja, tapi tidak apa-apa. Tetap saya bantu. Tahun 2021 Bone itu terbanyak loh Pak dapatnya. Dari 450 itu Bone yang banyak tuh. Ya, 139 titik ya. Marah orang Wajo, Pak. Ya. Kemudian yang saya hormati sini juga hadir ya Ketua DPRD Pak Bupati. Tadi dari kemarin kita bersama-sama dengan Pak Bupati karena di sini lapor juga nih buat rekan-rekan nih. Oh ya, ini saya lihat hadir banyak nih dari SDM ya, dari provinsi, kemudian dari Bone. Saya pikir-pikir juga ya, ternyata program pembangunan yang kita bawa ke daerah Pak Direktur itu memberikan kontribusi bukan hanya langsung ke masyarakat tapi ke hotel. Coba bayangkan dari Jakarta berapa nih Bapak? Berlima kan? Berdelapan. 8 itu memberikan kontribusi terhadap Bapak nginap di hotel yang sama dengan saya. Belum lagi Pertamina hadir, tadi saya ketemu juga di hotel yang sama dengan kita nginap. Pertamina, Dirjen Migas itu memberikan juga sumbangan selain tadi yang dihitung oleh Pak Direktur ya, sumbangan ekonomi, pergerakan ekonomi, karena pasti beli oleh-oleh, beli sutra, pasti makan di hotel, makan di kafe, betul ya gitu ya bapak-bapak ya? Oke, iya katanya ya, jadi memberikan kontribusi ya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Kita tadi sudah ditayangkan di video ya. Untuk PJUTS aspirasi saya 2017 itu ada 300 titik, 2018 300, 2019 300, 2020 600. Kenapa banyak 600? Punyanya Pak Haji Lulung dikasih ke saya semua. Karena Jakarta tidak perlu PJUTS Pak, Dapil DKI nggak perlu PJUTS. 2021 punya Pak Haji Lulung almarhum dikasih saya 150, jadi 450, sehingga bisa saya kasih banyak di Kabupaten Bone. Marah lagi orang Wajo. Tapi ini semua penduduk Atakai tuh. Jadi kalau malam di sini gelap sebelum ada PJUTS. Orang Atakai itu berbahaya sekali. Tadinya setelah kita hitung-hitung Jargas itu agak mahal masuk ke sini jaringannya. Lah, saya tetap kasih masuk. Jadi lapor nih Pak Wakil Bupati, Pak Direktur, di sini Jargas di Indonesia itu terbesar ada di Wajo. Ya, tentulah 17.250 sambungan gas. Jadi ada 17.250 rumah di Wajo tidak perlu lagi angkat-angkat gas LPG, langsung putar. Nanti sore kita akan peresmian di Tomodi ya, sudah siap dari Direktorat Jenderal Migas, dari Pertamina sudah hadir semua. Karena kemarin juga saya seharian dengan Direktorat Jenderal Migas, kita sosialisasi untuk penambahan 4.500 sambungan tahun ini untuk Kecamatan Gilireng dan Kecamatan Maniampajo. Kemarin saya Kecamatan Maniampajo, seneng banget Maniampajo. Saya bilang, lebih banyak
lebih banyak sambungan gas yang akan kita pasang 800 dibandingkan suara saya di Kecamatan Maniampara. Suaranya cuma 500, sambungannya 800. Terima kasih ya Pak ya. Oke, saya agak bercanda-bercanda aja ya Pak ya. Yang tadi kan yang pidato serius-serius sudah. Nah, kalau dihitung Pak Wakil Bupati, 17.250 kali 10 juta itu ya sumbangan saya 172 miliar 250 juta hanya dari Jargas ya. Belum PJUTS dari 2017 sampai 2021. Tahun 2022 sudah ada calonnya terbanyak di Kabupaten Bone lagi Pak. Karena kodong dia tidak dikasih Jargas ya. Dan kemudian untuk mesin nelayan tahun ini akan ada mesin nelayan untuk Kabupaten Bone itu terbanyak lagi Pak, 2.000 mesin nelayan dan 2.000 pompa tani. Karena tidak punya Jargas kodong, ya, tidak ada Jargasnya. Di sini, ibu-ibu ini semua ibu-ibu dari Ataka ya, ya. Sudah masa pakai Jargas toh? Sudah. Saya sudah interview dari kemarin Pak Direktur. Rata-rata kalau mereka pakai 5 tabung dengan harga rata-rata 23.000 sampai 25.000. Walaupun sudah harga pasarannya nggak begitu, tapi ya udahlah, kita nggak tahu ya bagaimana rantai pemasaran. Anggaplah 20.000, pakai 5 itu 100.000. Terus saya tanya, kalau selama pakai Jargas bayarnya berapa? Paling tinggi Bu 40.000. Jadi selain 10 juta masuk ke rumahnya, tiap bulan dia menghemat 60.000 rupiah. Kira-kira begitu enggak Bu? Ya, betul. Jadi tidak perlu misalnya kasih jilbab nanti sama amplop di, kasih sama sarung di, kalau bilang atau dotoy banyak katanya niro amplop apa gitu amplop 50.000. Hah? Sudah dimasukkan. Dan memang saya sudah 3 periode jadi anggota DPR, tidak pernah bagi amplop. Karena saya mau ajar masyarakat, namo tokasiasi, engkau anak-anak maca, malempu, makasih. Masa orang untuk menjadi orang penting di Republik ini harus nyogok? Jangan betul-betul nanti ada orang bawa uang ke rumah tak. Itu dilupa mi Jargas, dilupa mi PJUTS. Bagaimana nih? Hah? Deke ini maksud gue. Deke tong nih. Oh? Betul. Bayangin Jargas sudah kemana sama Pak Bupati itu interview. Tadi ya kita tadi ketemu dengan ibu-ibu yang anaknya kita sunat gratis. Tadi sunat gratis. Saya bilang, jangan mau menangis karena dia banyak yang menangis. Sebenarnya saya kasih amplop nih buat uang jajan nih. Tadi saya bagiin amplop supaya dia nggak nangis disunat ya. Tadi 50 anak disunat, jadi pagi-pagi tadi Pak Wakil Bupati sebenarnya menangis. Saya sudah siapkan amplop buat kalian, tapi amplop buat anak-anak, tapi ibu-ibu nggak ada amplop buat anak-anak yang mau disunat. Nah, kemudian selain program tadi saya sebut untuk pompa tani tahun ini, tapi rahasia ya Pak Direktur, tahun ini tuh 7.000 pompa tani itu untuk Kabupaten Wajo, total ya 7.000 Wajo, Bulukumba, Maros, kemudian Bulukumba, Maros, Bone, 4 kabupaten Ji. Yang lain tunggu dulu, kabupaten lain ya. Jadi itu 7.000 dan terbanyak memang ada di Kabupaten Bone Pak, 2.000 ya. Untuk nelayan ada 4.000-an lebih, terbanyak juga di Kabupaten Bone Pak, 2.000 Pak ya. Bone terus ya, karena tidak ada Jargasnya, kodong mau dikasih Jargas tidak ada gasnya ya. Tapi jumlah PJUTS terbesar memang ada di Kabupaten Wajo selama dari 2017 tadi disebut oleh Pak Direktur sebanyak 900 berapa tadi itu Pak Direktur, 957 kalau nggak salah ya Pak ya. Nah cuman begini, saya sekarang kalau mau ngasih PJUTS, saya tidak mau kalau oko palawongnya, karena saya takut baterainya dicuri. Kebanyakan itu. Ya. Malah waktu zaman COVID mintanya di kuburan.
Saya bilang di kuburan tidak ada pemilih, siapa mau coblos saya kalau di kuburan? Tapi saya mengerti karena zaman COVID itu kan banyak yang meninggal, dimakamkan malam-malam, ya nggak apa-apa lah di kuburan. Ya, walaupun tidak ada pemilihnya, tidak ada yang nyoblos nanti di kuburan. Jadi tetap kita kasih ya tolong di kuburan karena suka memakamkan malam-malam. Ya udah banyak juga kuburan dikasih Pak. Termasuk di Bone ya ada beberapa juga minta kuburan. Dan juga betul tadi di video banyak yang karena gelap ya kriminal ya itu kita antisipasi jadi di PJUTS. Mungkin bapak-bapak dari SDM bilang loh kok dikasih PJUTS kan ada PLN masuk tapi di sini nggak ada penerangan jalan umumnya. Jadi kalau saya kesini malam-malam ya gelap sekali, belum lagi jalanannya jelek gitu loh. Ya. Tapi sebenarnya kalau perumahan itu bukan Pak Bupati tanggung jawabnya, tanggung jawab warga perumahan. Kayak saya tinggal di perumahan di Jakarta bukan tanggung jawabnya Pak Anies Baswedan, tapi tanggung jawab warga ya kumpul duit lah, perbaikin jalanan. Ya kira-kira gitu ya Pak Bupati ya. Nah, oke ini hadir juga dari dinas-dinas dari Bone ya Pak Wakil ya. Jadi saya juga senang dengan Pak Bupati Bone kalau mau tanda tangan surat ya. Walaupun warnanya lain dengan saya, tapi dia kalau nanya, oke mana dia telepon saya. Nah, itu saya jadi bangga saya ceritakan ke teman-teman. Nah, kalau saya sih mau bupatinya warnanya apa sih teman saya. Seperti Pangkep kan warnanya juga beda sama saya. Tapi dia minta, Bu Andi datang ke sini, saya mau minta PJUTS. Ya Pak, masa di rumah jabatan Bapak gelap sekali rumah depan rumahnya di Bupati Pangkep. Ya saya kasih. Berapa Bu Andi? 10 titik sekarang usulin ya buat 2022 Bapak tanda tangan ya. Jadi artinya yang penting adalah kita ingin seperti dikatakan oleh Pak Direktur tadi ya meningkatkan perekonomian juga masyarakat lewat PJUTS ini. Tadi saya bilang sama Pak Bupati, Pak kalau hitungannya Pak Direktur tadi banyak juga saya sumbangkan saya ke Pemda tuh efisien ya. Nah, jadi ibu-ibu mau jilbab, mau sarung atau mau kompor gas, jar gas? Oh enggak, bukan mati mantu. Nah, tanda tangan, ya. Jadi yang penting Pak, saya selalu memberikan pendidikan politik. Namun, misalnya orang bahasa Bugisnya kan kasiasi loh, terus kemudian angka anaknya macam, masa mau jadi anggota DPD jangan deh nggak punya isi tas. Oh saya nggak bisa, jadi harus dipotong. Politik itu tidak transaksi uang, ya. Saya sudah 3 periode duduk di DPR RI, nggak pernah tuh saya bagi-bagi amplop. Dan kadang-kadang di Wajo ini, uang itu caleg mau bagi 500.000, kita mau bagi berapa uang? Jangan mau pilih saya, pergi mau pilih dia. Karena bagi ke uang. Karena saya nggak mau nanti korupsi uang sendiri. Masyarakat itu harus tahu kalau ada caleg bagi-bagi uang, takutnya uang dia sendiri nanti dikorupsi. Ya, oke? Nah, kemudian meteran listrik Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Saya tuh sayang juga sama Bone. Jadi ada program dengan Dirjen Gatrik, ya. Saya senang hari ini saya bisa ngumpulin orang SDM banyak sekali dari migas dari EBT. Untung belum saya panggil Dirjen Gatrik nanti. Jadi kita punya program untuk satu Indonesia 80.000 sambungan meteran listrik gratis. Karena saya tuh suka main data tuh tiap malam jam 2 malam tuh saya ngurusin KTP kakaknya. Mungkin nggak ada anggota DPR kayak saya Pak, sampai bingung biar nelayan, biar tukang bemor, tukang beca di Wajo ini boleh telepon saya Pak ya, nelayan petani bisa telepon, HP saya nyala 24 jam, kecuali minta uang pasti saya blok. Ya kadang-kadang lah ada orang-orang oknum lah nggak jelas gitu loh ya. Nah, meteran listrik ini Pak akan ada juga di Bone, datanya udah nama sama saya. Terutama kita prioritaskan yang pemegang DTKS, daftar terpadu kesejahteraan sosial karena masalah miskin ya. Cuman ada problem juga nih ternyata. Nah ini kalau di Wajo ini banyak tukang bemor nih, banyak fans saya tukang bemor, jadi dia boleh telepon saya ya, saya angkat pasti ya. Jadi kita prioritaskan DTKS karena dia nggak masalah miskin. Cuma ternyata sudah divalidasi oleh Dirjen Gatrik dan PLN. Jadi yang akan pasang tetap PLN, tapi dananya APBN yang kita setujui dan akan dilaksanakan oleh SDM, Kementerian SDM, Dirjen Gatrik.
DTKS itu menunjukkan bahwa dia memang masyarakat miskin. Cuman ternyata masyarakat yang miskin ini KTP-nya pernah dipinjam oleh keluarganya untuk pasang listrik. Begitu kita masukkan NIK-nya, keluar dari PLN dan Dirjen Gatrik kasih ke saya, ini sudah menjadi pelanggan listrik. Padahal dia sebenarnya bukan pelanggan listrik, dia miskin. Rupanya telah diselidiki KTP-nya pernah dipinjam oleh keluarganya sendiri untuk ke PLN. Mungkin karena pengen dapat subsidi, ya. Karena keluarga itu miskin mungkin ya, masuk data DTKS, dipinjam KTP-nya, pasanginlah listrik. Ternyata begitu kita ada program listrik gratis, jadi dia sudah terpasang. Sekarang saya bilang kita cari cara lain, karena kasihan juga sih mereka masyarakatnya miskin. Bone sudah ada nama-namanya, ada di staff saya. Jadi program tahun 2022 ini memang tidak terlalu banyak Pak, karena saya nyumbang juga ke Dapil Sulsel 3 ada 50, saya kasih juga teman untuk Kalimantan Utara 50, nanti data-data saya tunggu. Sisa 200 ya, 200 itu saya bagi ke Bone, Wajo, Pangkep karena Pak Bupati Pangkep minta, dan Pak Wakil Bupati Bulukumba juga minta. Ya saya ini melayani Pak, tugasnya itu saya hanya pelayan. Saya sudah pelayan. Saya pikir-pikir anggota DPR itu sudah pelayan kok, melayanin orang dari pagi sampai malam aja ngurusin datanya orang miskin lah, anak nggak sekolah lah, tiba-tiba ada di rumah sakit lah, ya. Jadi begitulah kira-kira nasib kami anggota DPR. Nah, tentunya saya berharap salam juga buat Pak Bupati Bone, dia luar biasa. Jadi kalau mau menandatangani surat pengantar untuk titik-titik PJUTS, mereka Pak Bupati telepon saya, oke suruh ininya timnya ketemu saya di masjid atau di mana. Dan kita juga pernah ketemu ya Pak di Ruja Pak Bupati. Ini mungkin yang ingin saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat PJUTS ini ya. Ibu ada yang rumahnya dekat sini tidak? Ada. Kega Bolata Bu. Ini kan PJUTS ini di sini ada beberapa titik ya. Tapi sekarang untuk 2022 saya sudah tutup, sudah ada semua titik-titiknya ya, karena sudah harus sampaikan kepada ya, sudah ada. Jadi saya juga berkoordinasi Pak dengan misalnya dinas perhubungan yang dulu siapa ya sebelum siapa Pak Khalid ya? Ya Pak Khalid minta dong 20, saya kasih 20 gitu loh. Waktu 2020 ya Pak Kepala Dinas Perhubungan Bone. Jadi ya yang penting, tapi sayang itu Pak, itu harus dijaga karena yang di Bone itu Pak Wakil dia di Palawangan, takutnya saya baterainya itu hilang gitu loh. Jadi lebih bagus saya mungkin lebih bagus tadi di kuburan itu tadi ya, walaupun tidak ada pemiliknya ya karena tidak hilang baterainya. Jadi ya banyaklah kita di sini, cukup banyak ya, berapa titik saya nggak hafal datanya. Di sini 1, tapi di luar saya lihat ada 1 ya. Kemudian di mana ya tadi banyak beberapa ya. Oke, terima kasih. Mungkin mohon maaf kalau ada salah kata Bapak dan Ibu sekalian, dan ya kita harapkan ini dipelihara dengan baik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya, hadiahnya bagus deh, bermanfaat. Ibu-ibu aja, ibu-ibu, bapak-bapak nggak usah. Ibu-ibu sebutkan ya, tadi kan saya sudah bilang, sebutkan manfaat ya, atau gini, sumber PJUTS itu berasal dari mana, dan tadi saya sudah sebutkan, atau Pak Direktur tadi sebutkan berapa penghematan ya, penghematan dari PJUTS yang kita sumbangkan ke Pemda. Siapa bisa Bu? Ih, hadiahnya bagus banget. Ya, ayo Bu. Hah? Ya, maju sini, maju. Oke, silakan yang mau menjawab silakan langsung maju ke depan ya. Dapatkan hadiah. Sebutkan nama, alamat. Iya, betul. Nomor rekening, nggak usah, nomor sepatu saja. Oke, silakan ke sini Bu ya. Tapi oh, Ibu RT.
Ya, kebetulan nama saya Sri Sundari. Saya Ketua RT 1 RW 1 Kelurahan Atake Bola Telue. Kebetulan saya juga gabung di PT. apa? Oh, PNS ya? Tidak. Kebetulan saya dipercayakan oleh pemerintah Kelurahan Atake. Oke, ya. Mudah-mudahan anak-anak di sini sehat-sehat ya, Bu. Amin. Ya. PJUTS itu sumbernya kalau tidak salah matahari. Sumbernya matahari. Kalau menurut saya itu Jargas juga sekitar keuntungannya buat masyarakat, ibu-ibu sekitar ada 70% lah. Bukan Jargas, PJUTS tadi yang Pak Direktur sebutkan. Nah, berapa yuk? PJUTS berapa yuk? Berapa? 1 tahun berapa bulan, Bu? 12 bulan. Ya. Kali tadi berapa tadi? Setahun lah, berapa tadi Pak Direktur? 1 tahun berapa penghematan APBD dari PJUTS? Saya kasih pilihan aja. 100. Tunggu, Ibu pilih A atau B. 124 juta, 144 juta, atau 154 juta? 124. Hah? 124 juta. Salah. Terbaik satu kesempatan. 154. Hah? Dibalik 154 juta. Udah nggak apa-apa, dia udah berdia. Kasih hadiah mana Strika? Strika ya? Oke. Strika. Meluruskan sesuatu yang bengkok-bengkok ya. Gara-gara beli hadiah ini saya nggak sempat makan pagi, Bu. Iya. Oke, mau foto dulu. Iya, foto dulu ya. RT kasih tahu masyarakatnya. Ya. Jargas, Ibu dapat Jargas juga kan? Oke, silakan Bu kembali ke tempat ya. Kedua ya, pertanyaan kedua. Oke. Siapa? Ya. Oke. Pertama pertanyaan yang kedua. Tadi saya udah sebut. Berapa jumlah PJUTS yang dibangun di tahun 2022? Ayo. Dan pertanyaan keduanya harus lengkap dulu. Siapa nama lengkap saya? Iya. Ibu-ibu mana ibu-ibu? Ibu-ibu. Silakan maju ke depan kalau berani ya menjawabnya. Iya, silakan maju ke depan yang berani. Silakan. Sebenarnya ini salah beli. Tidak perlu pakai listrik, pakai gas. Iya. Harusnya beli panci saja. Iya, cocok. Betul. Oke, sebut nama alamatnya saya. Terus kemudian apa tadi pertanyaan satu lagi? PJUTS di tahun 2000, aspirasi Annual Paris di tahun 2021. Tadi di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmawati. Alamat Granil 1 Atakai. 420. Saya kasih sekian. Belum 430. 430. Kenapa salah ya? 450. Oke, benar. Terus nama lengkapmu siapa? Hasnawati. Saya Dr. Haji Ali Yuliana Paris. Dr. Haji Ali Yuliana Paris. Di Paris sudah deh kasih hadiah. Tapi tolong dicatat namanya dapat hadiah. Ibu rumahnya di mana? Di atas. Dapat Jargas juga? Iya, dapat. Jadi orang Grand Hill ini enak banget dapat PJUTS, dapat Jargas, ya? Hah? Dapat lagi hadiah. Oke, dapat kompak. Jadi gini Pak Wakil, Jargas itu masuk, ya? Kita bagikan kompor Pak juga 2 mata, harga 400.000. Ya kan enak sekali orang di Wajo ini. Untuk punya anggota DPR kayak saya. Oke. Ini kita nanti akan menciptakan pemanas nasi dengan menggunakan tenaga matahari. Ya, Pak, ya? Kita tunggu Bu ya. Oke. Oke, selamat.
Oke, terima kasih, selamat ya. Silakan balik ke tempat. Pertanyaan ketiga masih ada 2 hadiah. Masih ada. Ayo, yang mau menjawab silakan maju ke depan. Siapa ibu-ibu. nama Bapak Direktur? Tuh Bapak lagi duduk ya di depan. Ya, Direktur, Samping. kemudian dari kementerian apa? Yang lengkap nama kementeriannya. Ya, silakan. Nama ya, nama. Nama tinggal di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi, saya tinggal di Grand Hill, Blok G nomor 1, Blok G 52 di atas dekat rumahnya Pak RT. Pak RT atau Bu RT? Lain RT-nya? Iya, lain. Berapa RT di sini? Pertanyaan itu bisa saja di kuis. Berapa RT? Hah? 3 RT. Berapa TPS di sini? TPS-nya 6. TPS-nya 6. Oke. Sama baik pernah. Oke, tadi jawaban Pak Direktur itu namanya siapa? Jawabannya tadi namanya Pak Dadang dari Kementerian SDM. Salah, itu bosnya. Itu. Huruf dimulai Iswahyuni. Benar sedikit, tapi itu nama keduanya Iswahyuni. Iswahyuni. Iya. Hendra Iswahyuni. Oke, betul nggak Pak ini nama Bapak? Oke, dari kementerian apa? SDM. Oke, apa kepanjangan SDM? Sumber daya. Energi, sumber daya. Energi, sumber daya. Mineral. Ya, oke. Ini juga penting Pak. Di masyarakat di bawah, nama kementerian SDM itu agak kurang familiar. Karena pompa tadi saya bilang ini programnya Dinas Pertanian, Kementerian Pertanian, bukan, ini programnya SDM karena program konversi. Programnya juga Kementerian SDM, kan program konversi. Oke, mau pilih mana? Mau kipas angin atau mau rice box? Pilih mana? Tempat beras atau kipas angin? Kipas angin. Cuaca panas Bu ya. Nah, ini menyebutkan nama Pak Hendra Iswa, ya. Oke. Siapa nama lengkap dengan gelar Bapak Bupati Kabupaten Wajo? Silakan maju. Bapak siapa namanya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Nama saya Abdul Rasi MSPD. Kebetulan saya Ketua RT di Kelurahan Atakai. Saya di situ. Berapa suaraku di TPS 2019? Kesimpulannya Bu di situ banyak suara Bu. Saya tidak bisa hitung Bu. Banyak. Iya Bu. Pertanyaan Ibu, siapa nama lengkap Bupati Wajo? Saya jawab, Dr. Haji Amran Mamu Esos MSI. Pertanyaan pertama Pak. Nama 2 ya. Pertanyaan kedua, Ya. berapa suaraku di TPS? Saya tidak bisa tapi yang penting di TPS saya kita yang nomor 1. Dari banyak caleg dari tingkat pusat, khususnya dari Sulsel 2. Sebutkan Kabupaten Sulsel 2. Kalau yang masuk Kabupaten Sulsel 2 1, Wajo, Sopen, Parepare, Baru, Maros, Buluk Boni, Buluk Kumba, termasuk Sopen. Yang terakhir adalah Sinjai. Bulu Kumba. Pakem. Oh ya, oke. 9 kabupaten kota ya. Oke, boleh lah. Tapi mana istri tadi enggak? Kebetulan saya di Kelurahan Atakai kebetulan. Oke, disikat beras istri tak ya? Iya Pun. Ini rice box. Oke ya. Kasih banyak Pun. Angka ini. Kasih bisa kan di Tunggu dulu, nanti dicek. Dicek dulu berapa suara yang sambungan tadi itu. Iya Pun. Sebenarnya Pak, waktu
yang ini tuh Grand Hill tuh agak susah masuk karena mahal. Karena sambungan dari luarnya itu mahal. Padahal kan kita udah hitung ya. Untung aja saya kasih Grand Hill. Oke. Iya. Kita akan lanjut ke penyerahan plakat dan kami undang untuk menerima yaitu Bupati Wajo, Wakil Bupati Bone, dan Ketua DPRD Kabupaten Wajo dan KB EB PKE DSDM Sulawesi Selatan untuk maju ke depan untuk menerima plakat dari Ibu Dr. Insinyur Haji Andi Yulani Paris MSc. Luar biasa ya, ini merupakan satu plakat ya. PJUTS Indonesia dalam hal ini Ibu Dr. Insinyur Haji Andi Yulani Paris yang begitu banyak perjuangannya kepada kita semua. Ini merupakan wujud nyata perjuangan seorang anggota DPR. Rais Flaviu untuk menyerahkan plakat kepada DM Provinsi Sulawesi Selatan yang juga hadir pada hari ini di acara peresmian. Lanjutkan dengan foto bersama. Telah diresmikan PJUTS yang dibantu oleh Ibu Dr. Insinyur Haji Andi Yulani Paris bersama dengan Kementerian SDM. Saya yakin dan percaya program ini akan bermanfaat kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang belum terjangkau berkaitan dengan aliran listrik dari PLN. Selamat Pak, selamat Bu Andi Yulani Paris. Semoga diberikan kesehatan, insya Allah berberkah dan tahun 2024 bisa kembali terpilih menjadi anggota DPR RI. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya mewakili seluruh masyarakat Kabupaten Wajo menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Haji Andi Yulani Paris atas aspirasinya untuk memberikan bantuan penerangan jalan umum tenaga surya yang alhamdulillah sudah tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Wajo yang tentunya dinikmati kepada seluruh masyarakat untuk penerangan jalan. Dan saya yakin penerangan ini akan sangat bermanfaat buat seluruh wilayah Kabupaten Wajo. Olehnya itu, mari kita doakan kepada Ibu Dr. Haji Andi Yulani Paris senantiasa diberikan kesehatan dan insya Allah akan terpilih kembali menjadi anggota DPR RI Wakil Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II. Selamat kepada selama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Haji Andi Yulani Paris atas atensinya terhadap Provinsi Sulawesi Selatan. Saya yakin betul perjuangan beliau bukan hanya di bidang energi baru terbarukan, di ketenaga listrikan juga begitu juga di migas. Jadi kami doakan beliau mudah-mudahan di tahun 2024 bisa terpilih kembali dan senantiasa diberikan kesehatan. Atas perjuangan beliau kami senantiasa tunggu untuk masyarakat kita di Sulawesi Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua kepada anggota DPR Republik Indonesia. Selanjutnya kami persilakan menuju ke lokasi PJUTS yang dilaksanakan di Kabupaten Wajo. Dan dia akan menuntun mohon kiranya berkenan Ibu Dr. Insinyur Haji Andi Yulani Paris MSc untuk menggunting kita pada pagi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. 3 ya didampingi oleh Bupati Wajo dan Wakil Bupati Wajo dan Ketua DPRD Kabupaten Wajo. Lampu penerangan jalan 1, 2, 3.
Alhamdulillah, peresmian penerangan jalan umum tenaga surya. Bapak Ibu memastikan seluruh hadirin yang berbahagia dengan kesempatan siang hari ini dan ucapan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir pada hari ini tentunya, dan mohon maaf yang sebesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Andi Yuliani Paris bersama Kementerian SDM. Hadir juga Bapak Bupati Kabupaten Wajo, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bone. Kita meresmikan program PJUTS. Tahun ini ada sekitar 450 PJUTS yang telah dibangun di 2021. Jadi yang diresmikan ini adalah 450 yang ada di Kabupaten Bone, Wajo, Bulukumba, dan Kabupaten Maros, 450. Nah, saya berharap PJUTS ini adalah salah satu contoh teknologi yang menggunakan energi baru, yaitu matahari yang cukup melimpah di Indonesia. Saya berharap masyarakat bisa memanfaatkan PJUTS dengan baik dan juga memeliharanya, ya, memeliharanya karena ini menjadi milik kita bersama yang akan berguna untuk masyarakat. Dan tentunya saya Andi Yuliani Paris berharap kerjasama dari masyarakat bahwa PJUTS ini nantinya akan selalu bisa digunakan selama hidup, ya, karena kita sudah memasang infrastrukturnya, ya. Salam dari Kabupaten. Terutama kami sebagai pemerintah Kecamatan Tempe tentu sangat berbahagia atas bantuan dan PJUTS yang sudah dipasang di wilayah Kecamatan Tempe ini, sehingga masyarakat sudah bisa menikmati apa yang sudah dipasang oleh pemerintah pusat melalui Kementerian SDM, dan juga merupakan aspirasi dari salah satu anggota DPR RI yang berasal dari Wajo. Tentu pemasangan PJUTS ini bisa mengurangi kriminalitas yang bisa terjadi di wilayah Kelurahan Ngatake dan sekitarnya, juga memberikan kenyamanan bagi warga masyarakat dalam rangka melakukan mobilisasi atau melakukan kegiatan-kegiatan pada malam hari, sehingga bisa juga meningkatkan roda ekonomi dengan aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan pada malam hari. Tentu kami selaku pemerintah Kecamatan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian SDM, Ibu anggota DPR RI yang sudah memberikan aspirasinya di Kabupaten Wajo, dan juga kepada pemerintah Kabupaten Wajo sendiri yang sudah mempercayakan wilayah kami untuk mendapatkan program PJUTS untuk ditempatkan di Kabupaten Wajo. Sekira demikian, terima kasih.